Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan alhamdulillah sudah hadir Dr. Arif yang nanti akan menyampaikan tips bugar lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat siang ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Jenengan pripun? Sehat ya? Dan bugar. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Untuk lansia, definisi lansia dulu ya, Dok ya. Kita menyamakan dulu. Berapa usia lansia sudah masuk dikategorikan? Jadi lansia ini menurut dari WHO sendiri itu dia usia di atas 60 tahun. Ya, dianggap dia sudah ikut lansia di atas 60 tahun dan kemudian sudah di atas 75 sampai 90 ya ada kriteria masuk di usia yang old. Nah, kalau udah di atas 90 tahun dia sangat tua. Ya, terus kemudian kalau yang masih pralansia itu di sekitar di bawah 60 tahun di atas 45. Jadi kisaran itu adalah pralansia. Nah, kenapa kita ngambil kenapa kita kita ambil tema ini? Yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei kemarin ini adalah hari lanjut usia senasional. Ya, terus kemudian tips bugar. Nah, kenapa bugar? Sehat itu belum tentu bugar. Nah, sehat belum tentu bugar ya? Kalau bugar pasti sehat. Oh, begitu. Nah, jadi ada perbedaannya. Apa ini? Nah, jadi bedanya gimana? Kita sehat, iya sehat secara fisik, secara lahir, kemudian secara psikis kita sehat. Tetapi belum tentu kita bugar. Makanya kita ambil tema ini adalah sehat, kemudian bugar pada saat lansia. Nah, maksudnya pripun? Nah, contoh hal adalah seperti misalkan pagi kita misalkan kerja bakti, kemudian siangnya ada kegiatan mungkin di majelis. Lah kok sorenya njaluk Quran? Nah, istri kemudian njaluk Quran kok lemas gitu. Nah, itu tidak bugar. Padahal aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas harian. Yang memang murni harian kita lakukan, itu harusnya tidak boleh kita langsung capek seperti itu. Nah, patokan kita seperti itu. Misalnya contoh juga, misalkan kita naik tangga, kemudian sampai di ujung tangga, loh kok ngos-ngosan. Nah, itu juga tanda-tanda kurang bugar. Tangganya berapa jumlah ya? Kenapa? Jumlah tangganya ada berapa? Ya mungkin satu lantai lah. Satu lantai. Standar normatif lantai, ya. Normatif. Nah, normalnya kan tidak ngos-ngosan. Ya, memang nanti kita akan singkirkan ketika ngos-ngosannya terlalu berat, ya memang mungkin ada faktor risiko lainnya. Nah, tetapi yang jadi kita tanda kutip bugar ini adalah ini berlaku dengan usia berapapun, tidak hanya lansia, tetapi patokan kita apakah dia bugar atau tidak. Kalau bugar jelas itu sehat. Kita sehat, tetapi belum tentu. Kita kemudian ya secara di MCU medical check up mungkin sehat, kolesterolnya bagus, gulanya bagus, asam uratnya bagus, fisik baik-baik saja, tensi juga bagus. Nah, tetapi belum tentu kita bugar. Nah, bugar ini adalah yang tadi saya contohkan. Contoh simpel aktivitas harian, aktivitas fisik yang kita lakukan, dan kemudian sore atau malam kemudian kita mengeluh sangat capek sekali. Dan itu hampir setiap hari kita melakukan seperti itu. Nah, itulah tanda-tanda kita tidak bugar. Makanya di sini kita kebetulan ngambil tema yang berhubungan dengan lansia, yang memang kemarin ada eventnya Hari Lansia Sedunia, di jatuh 29 kemarin. Nah, dengan masih baru-baru seperti ini, otomatis kita angkat tema ini. Nah, makanya banyak yang bilang kan, saya udah cek normal semua. Kayak ada jaminan di situ ya. Normal semua ini berarti dia udah tekanan darah, terus gula dan sebagainya itu dinyatakan normal. Tapi aktivitas yang kita ketahui kasat mata kok kelihatannya ada yang nggak beres sama orang ini, tapi dia bersikeras menyatakan dirinya normal.
Nah, dicek normal itu durasinya berapa lama sih, Dok? Ya, tadi intinya gini, kalau emang dia secara fisik tadi bilang, kemudian hasil laboratori kemudian dia normal, ya itulah secara fisik dia normal. Karena ketika sehat itu kan apa namanya, tidak hanya satu kata sehat hanya secara fisik, tidak. Sehat itu secara umum besar. Sehat secara fisik ya, tadi yang panjenengan ceritakan itu adalah sehat secara fisik. Ya. Kemudian ada sehat secara psikis. Nah, kan gitu. Kondisi normal tapi dia kemudian apa namanya banyak pikiran, kemudian dia introvert, dia diam di rumah, itu tidak sehat secara psikis. Nah, kemudian juga sudah apa namanya dengan masyarakat dia mengurung diri, ya itu kan tidak sehat secara psikis. Dan juga sehat secara mental juga. Dan kemudian terakhir ya sehat secara akidah, kan begitu. Nah, jadi memang sehat itu adalah semuanya. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga sehat itu secara fisik dan semuanya clear, bersih semua, dan ditambah nantinya adalah biar tetap staminanya oke. Nah, bugar itu ya apa namanya mungkin bahasa mudahnya ya selalu staminanya terjaga. Fit. Ya, fit terus. Nah, seperti di sini ada tipsnya memang yang sudah kita lakukan untuk khusus lansia. Yang pertama itu adalah tetap aktivitas fisik, tetap aktif. Ya, aktif ini penting. Jadi kadang apa namanya usia-usia lansia di atas 60 tahun yang sering saya dapat kegiatannya apa? Cuma bangun kemudian ngobrol dikit tidur, ya nggak gitu. Ya memang sudah tidak ada kegiatan. Ya karena sudah pensiun misalkan. Nah, jadi tetap aktivitas fisik, tetapi di sini ada rambu-rambunya, tetap usia tidak bisa dibohongi, kan begitu. Walaupun semangat kita masih membara ya, menggebu-gebu ya kan. Nah, saya biasa kemudian berangkat pagi kemudian ke sawah sampai sore. Ya memang kalau masih fisiknya kuat dan kemudian stamina dan lain-lain kuat, oke lah, tidak masalah. Tetapi ada batasan-batasan yang memang kita akan edukasi bahwa ketika seperti itu jangan ngangkat-ngangkat yang berat-berat. Ketika sudah aktivitas fisiknya kuat ya sudah. Nah, itu ya harus kita acungi jempol yang beberapa lansia-lansia yang memang masih kemudian jiwanya masih jiwa yang semangat. Nah, itu yang kemudian yang saya dapati memang lansia-lansia yang di daerah-daerah yang kemudian ada yang di mana dia ya sudah di rumah karena udah pensiun, nggak ada kegiatan. Ya among cucunya sekolah ya ampun, kan gitu. Terus tidur lagi. Nah, itu yang kemudian yang jadi patokan tidak jadi sehat. Nah, kemudian makanya tetap aktif ikut kegiatan senam, misalkan punya kegiatan menanam pohon atau menanam di rumah, atau punya kegiatan-kegiatan di rumah, ya neritik enggak apa-apa. Ya, kemudian harus tetap berjemur, itu tetap harus. Nah, kemudian yang kedua adalah menjaga mengkonsumsi sehat, makanan-makanan yang sehat. Nah, ini juga nutrisi-nutrisi yang memiliki mungkin faktor risiko yang yang panjenengan punya, seperti mungkin adanya riwayat gula yang tinggi, kemudian tensi dan lain-lain. Nah, itu perlu dijaga juga makanan-makanan yang mendukung biar tidak bermasalah. Dan ketiga itu juga menjaga berat badan, yang memang ini yang jadi PR di lansia-lansia yang memang berat badannya masih berat-berat. Nah, apa sih efeknya? Banyak nanti di usia-usia lansia. Salah satunya kalau yang kaum putri itu nanti akan ada masalah-masalah di pondasi utama, di dengkul. Ya, di lutut-lututnya ketika beratnya agak lumayan besar, lutut akan mengampu yang akan lumayan berat. Nah, itu salah satu yang memang realistisnya secara fakta, ketika beratnya kemudian besar, dia otot-otot dan tulang-tulang yang di bawah itu sudah tidak bisa mampu seperti yang normal dulunya waktu zaman muda. Sama juga mudanya juga berat padahal. Kenapa? Mudanya juga berat. Nah, itu makanya nanti perlu diatur lagi gizinya dan lain aktivitasnya. Ya. Nah, itu di situ jadi memang pengaturan dari berat badan itu ya memang kita akan atur di usia lansia. Ya, kemudian juga memastikan istirahat yang cukup. Ya, jadi secara penelitian di Kemenkes pun untuk
jam tidur itu semakin tua itu semakin pendek. Ya, bukan semakin tua semakin panjang. Ya. Karena memang realitanya saya dapati memang banyak tidurnya daripada aktivitasnya. Bangun pagi kemudian udah rene kegiatan turun siang tangi makan turun Nah, jadi apa namanya? Ya, memang harus secara tidur ya itulah nanti ketika aktivitasnya capek, lelah di sore hari, ya sebaiknya memang capek ya memang aktivitas yang normal, ya itulah malamnya tidurnya dengan insya Allah dengan kualitas yang bagus. Tidak yang sulit untuk tidur. Nah, jadi memang disinilah untuk kondisi tidur juga dijaga. Yang berikutnya lagi adalah kemudian pemeriksaan yang rutin. Nah, medical check up itu penting. Jadi ketika nanti misalkan yang terutama yang memiliki faktor resiko, nah baik misalkan yang paling sering yang penyakit tidak menular seperti gula maupun hipertensi, nah baiknya setiap bulan check up. Nah bagaimana yang secara fisik sudah bagus? Ya 6 bulan lah. Ya pemeriksaan terutama di daerah itu program-program pemerintah terkait posbindu, posyandu lansia, nah itu ikut. Ya jangan tidak ikut. Ya nanti diukur lah tingginya, beratnya diukur, kemudian lingkar pinggang juga diukur, lengkap itu nanti dari program-program posyandu yang ada di desa. Itu jadi wajib ikut jadwalnya nanti biasanya dari bidan desa yang akan ngasih tahu. Ya, jadi kegiatan itu yang nantinya insya Allah tergantung dari desanya panjenengan masing-masing. Karena kita tidak bisa mematok. Jadi setiap bulan apa biasanya entah misalkan hari Sabtu Pahing atau apa, nah itu tergantung nanti tiap desanya. Ya, betul, nah itu wajib ikut dan itu gratis program pemerintah yang memang dari dana dari Dinas Kesehatan yang sudah mendukung program Posbindu namanya untuk program lansia. Jadi lansia pun juga ada posyandunya. Ya, jadi bukan hanya posyandu balita saja, posyandu lansia. Nah sekarang juga ada posyandu remaja. Nah, jadi remaja ya. Posyandunya ada 3 sekarang. Posyandu balita jelas itu pasti ada imunisasi dan lain-lain. Apalagi sudah mulai bulan imunisasi nasional. Posyandu lansia itu ya jelas ada. Nah itu programnya ngapain? Ya salah satunya juga pemeriksaan kesehatan tadi secara fisik. Pemeriksaan tensi, gula, dan lain-lain yang memang punya riwayat ya. Kemudian pengukuran lingkar, berat badan tinggi. Nah terus kemudian pemenuhan kegiatan gizinya bagaimana. Nah itu sudah ada programnya dari pemerintah semua. Makanya tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan untuk tetap kontrol. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah itu saya bilang psikis secara sehat secara psikis dan jangan lupa bahagia. Nah itu yang paling penting. Jadi ketika kita sudah lansia itu ya memang ya bahagia itulah yang kita sebut tiap hari lah positive thinking. Ya kalau di kita sendiri ya kita sudah ikut ngaji kemudian dan lain-lain, itulah kegiatan-kegiatan kita yang diisi dengan bahagia, datang kemudian ikut kajian dan lain-lain, dan kemudian ikut kegiatan warga, kemudian ikut kelompok senam-senam yang diadakan kemudian berhubungan dengan lansia-lansia, jangan yang ikut yang aerobik. Wah, nanti balungnya orang kuat nanti. Ya seperti itu. Jadi memang beberapa tips tadi yang bisa nanti Bapak Ibu lakukan untuk di rumah sebagai kegiatan yang harus dilakukan, yang memang di awal tadi saya bilang tetap aktif itu yang paling utama. Ngoten, Pak. Ya. Kalau untuk medical check up ini untuk usia di kategori lansia, berapa lama, berapa bulan sekali yang direkomendasikan? Baiknya kalau ya memang dalam kondisi fisik yang sehat, itu 6 bulan check up. Atau memang pas kondisi ada faktor risiko, kalau yang memang dia sudah ada faktor risiko seperti gula, baiknya setiap bulan. Oh iya, harus karena ada bulan. Itu ya, ada faktor tertentu itu tadi yang harus intensif. Betul, jadi memang harus intens terus, kita harus tahu lah bagaimana dok kalau kita ada riwayat gula kemudian minum obat terus kan begitu. Nah insya Allah kemudian
ketika kalau dari penelitian obat yang kita minum setiap hari seperti penyakit gula itu akan lebih baik menjaga ginjal juga. Karena memang sudah diatur bahwa memang obat-obat ini memang lebih nyaman langsung larut dengan air. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, dan pemeriksaan check up itu harus dilakukan rutin. Ya. Gitu. Baik. Kita sapa yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Saya Ramadan Jambi. Bapak Ramadan di Jambi, silakan. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 67 tahun. 67 ya. 63 ya. 67. 67. Ya. Sudah pitu, dokter. Oh, nggih, Pak. Tinggi saya 168. Nggih. Tapi obesitas dokter. Berat badan saya itu di antara 97 sampai 98. Nggih. Tertinggi sampai 100 dokter. Riwayat penyakit saya alhamdulillah tidak ada, yang penyakit tidak menular tidak ada. Saya mau bertanya tentang konsumsi vitamin dokter. 2 bulan terakhir ini saya coba mengkonsumsi, mungkin saya tidak boleh sebut namanya di sini. Ada 2 macam dia, yang mahal dan yang murah. Pertanyaan saya, mengkonsumsi vitamin itu, multivitamin itu sebaiknya setiap hari atau bagaimana dokter? Kemudian pola makan saya itu karbohidratnya sangat sedikit dokter, sayurnya banyak, tapi saya konsumsi protein hewani itu cukup tinggi dokter. Apakah itu ada efek samping dan sebagainya? Mohon tausiahnya dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ramadan dari Jambi ya. Ya, betul. Usia tadi 67 ya. Tinggi badan 168. Berat badan 97. Jadi kalau dari hasil perhitungan BMI itu indeks bahasa Indonesianya itu indeks massa tubuh IMT. Iya. Nah, jadi dari dengan tinggi 168 dengan berat 97 dan 9 antara 97 sampai 100 nih Pak. Ya tadi saya hitung sekitar 34,7. Nah, apa artinya? Ya. Normal dari BMI itu di kisaran sekitar 18,5 sampai 25. Itu normal dari hitungan. Jadi perhitungannya begini, berat badan itu dibagi tinggi dalam meter. Ya. Jadi berat badan, misalnya tadi tinggi 98 saya taruh ya, kemudian tingginya 168, berarti 1,68. Itu pangkat 2, dikali 1,68. Nah itu dibagi, nah itu ketemulah namanya BMI, IMT. Nah, yang dikatakan normal itu adalah di kisaran 18,5 sampai 25. Nah, tadi saya hitung bahwa Bapak memang di kisaran 34,7, berarti di atas 25. Nah, ini masuknya di obesitas. Ya, memang berat jadinya. Nah, kalau yang di bawah 18,5 berarti dia masuknya kurus. Ya. Ini adalah masalah hitung. Nah, ini yang kemudian yang kita sikapi adalah bagaimana dari IMT itu bisa turun mendekati arah normal nantinya. Nah itu kemudian, beberapa cara dan tips and triknya itu nanti tergantung kondisi dari satu kesehatan, faktor risiko dan lain-lain, dan kondisi tulang juga. Nah, aktivitas yang paling baik memang kalau udah usia lansia olahraga yang tidak begitu banyak aerobiknya, jadi tidak banyak menggunakan langsung ngoyonya, santai tapi konsisten seperti sepeda, kemudian jalan-jalan sedikit, jalan-jalan santai. Nah, renang, nah itu baik. Nah, itu yang bisa dilakukan setiap harinya. Nah, kemudian untuk konsumsi vitamin. Nah, bagaimana?
Ya, vitamin ini tergantung. Kalau memang kondisi badan kita bagus, lebih baik vitamin-vitaminnya ini yang dari benar-benar fresh. Maksudnya apa? Dia diambil dari sayuran, kemudian diambil juga dari buah-buahan. Tidak perlu kita memberi multivitamin yang memang jadi langsung. Itu lebih baik seperti itu. Jadi kalau memang kondisi-kondisi di mana memang kita bagus-bagus saja, oh ternyata HB kita bagus, hemoglobin, cek yang lain bagus, ya sudah dengan itu. Kita cukup dengan protein hewani yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi, sudah bagus Pak Ramadan. Jadi protein hewani yang banyak itu harus juga diimbangi dengan kegiatan fisiknya. Jadi jangan sampai protein tinggi tanpa ada pembakaran dari protein itu sendiri. Ya, menumpuk ya. Betul. Ya, jadi kita harus seimbang. Ketika proteinnya tinggi, justru ketika massa ototnya kuat, itu akan lebih banyak dibutuhkan. Nah, ketika tapi tidak ada yang dibutuhkan, tapi protein terlalu tinggi, itu juga nggak masalah jadinya. Ya, jadi baiknya memang ketika kita butuh proteinnya tinggi, aktivitas fisik kita juga banyak. Nah, banyak di sini tetap ada pakem-pakem yang tadi lansia tadi, di usia panjenengan, ya nantinya tetap aktivitas fisik itu dilakukan. Nah, kemudian nanti sambil juga pengecekan-pengecekan yang lainnya. Ya, kalau normal semua, ya alhamdulillah berarti memang cukup, tidak perlu dengan adanya multivitamin dari dalam diri kita sendiri. Ya, memang kalau kalsium itu agak sulit memang. Tidak bisa dari kita coba mengandalkan dari daging. Misalkan kalau memang kebutuhan kalsium kita bisa dari susu maupun dari vitamin kalsium itu sendiri juga bisa. Nah, untuk yang khusus dari kalsium itu sendiri, tetapi yang lain-lainnya seperti vitamin A maupun B kompleks maupun C, D dan lain-lainnya, D kita bisa dapat dari berjemur. Ya, berjemur setiap pagi itu cukup. Jadi tidak perlu kita masuk lagi minum vitamin lagi, tidak perlu. Ya, gitu. Jadi insya Allah dengan kondisi yang baik, multivitamin tidak jadi kewajiban yang jadi apa ya? Bahasa saya SOP yang harus tiap hari diminum untuk memenuhi kebutuhan kita vitamin. Karena kalau vitamin terlalu banyak dibuang Pak. Jadi gitu, maneman. Nggak kepake ya? Iya, malah nggak kepake. Jadi tubuh itu punya sistem di mana kalau dia kepenuhan malah ya sudah buang aja gitu loh. Keseimbangan berarti ya yang sangat penting ya antara yang dimasukkan dengan yang diolah. Harus bisa ngitung kita ya. Betul. Baik, mau nggak mau tetap kita harus memperhitungkan ya Dok ya. Jadi tidak hanya aktivitas. Tidak hanya sekedar ya makanannya memang sehat, tapi kalau dikonsumsi sekedar dilahap saja tapi kita tidak pernah melakukan aktivitasnya sebanding dengan itu ya percuma juga ya. Betul. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di sesi yang kedua. Kami siapkan Anda, silahkan di line telepon 02716793000, SMS dan di WA kami di 08112553000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di sesi yang kedua di klinik kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Baik Dok, kita lanjutkan. Sudah ada pertanyaan di WA yang sudah bergabung dari Dina di Wonosobo. Dok, usia saya 23 tahun saat ini. Namun sejak saya SD sering sekali pingsan kalau terlalu lama berdiri dan terkena panas matahari. Saya juga darah rendah dan terakhir HB di 10,7. Bagaimana solusinya Dok? Ya, jadi untuk usia 23 tahun perempuan, Mbak Dina ya tadi ya? Iya. Nah, ini nantinya begini, memang yang paling kita tekankan nanti pertama adalah pemeriksaan fisik dulu, tekanan darahnya berapa. Ya, di kondisi yang normal, maksudnya kondisi biasa. Ya, kondisi biasa seperti ini walaupun bukan yang di pas upacara panas-panasan gitu bukan. Jadi memang kondisi biasa. Nah, kondisi biasa seperti itu kita cek tekanan darah itu biasanya berapa. Nah, kalau yang dengan kasusnya Mbak ini dengan kita menyimpulkan dari kebanyakan kasus ya. Ya, ini biasanya juga tekanan darahnya rendah. Itu salah satunya di situ. Yang kedua, kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium.
pemeriksaan hemoglobin. Nah, ketika dilakukan HB secara cepat dulu mungkin atau single, ya mungkin itu didapat tadi 10,7. Nah, itu bagaimana? Itu rendah. Ya, ketika HB rendah, ini mempengaruhi dari sel darah merah yang mengantar ke saraf-saraf kita, terutama di saraf pusat di otak. Otomatis ya nggak nyampe gitu loh, darahnya juga nggak akan mumpuni. Harusnya kita dapatnya makanan full, dia dapatnya tidak full. Otomatis akan jaringan-jaringan itu bisa aja yang hipoksia. Bahasa hipoksia itu maksudnya gini, kekurangan oksigen. Ya, karena juga sel darah merah itu menjadi transport untuk oksigen itu mengikat. Ya, jadi ketika yang saraf-saraf tadi kurang adekuat mendapatkan oksigenasi, nah itulah kemudian kita akan merasakan kok berkunang-kunang, kemudian kok pusing, kemudian bisa aja langsung pingsan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga melihat lagi HB-nya itu karena anemianya karena apa? Karena nanti ketika kita mengecek dari HB, itu nanti ada pemeriksaan yang namanya juga MCV, MCH, dan MCHC. Itu juga dicekkan. Karena itu bisa mengetahui anemia karena apa. Misalkan karena anemia defisiensi besi, kekurangan zat besi bisa. Atau anemia karena ada zat cacing ya bisa. Karena anemia ada faktor misalkan penyakit kronis, itu juga bisa. Jadi di situ kita bisa mendeteksi bahwa anemianya ini, kekurangan darahnya ini karena apa. Nah, ini mungkin ada pemeriksaan lebih lanjutnya lagi. Nah, untuk saat ini yang mungkin baru diperiksa dari HB-nya saja, nah sudah bisa kita simpulkan bagaimana kita untuk menaikkan si HB itu sendiri. Itu salah satunya untuk biar dengan usia yang sangat muda, masih 23 tahun, otomatis ini masih bisa sangat adekuat. Dengan konsumsi zat besi, kita simpulkan dengan sayur-sayur hijau, itu yang banyak. Kemudian sama daging-daging juga. Dagingnya daging merah saja, jadi tidak ada yang selat-selatnya warna putih-putihnya lemak itu tidak kita include-kan. Ya, daging hewani itu juga salah satu zat menaikkan, juga salah satu menaikkan HB. Nah, itu jadi itu ada kaitannya di situ nantinya. Ngaten nggih, Mbak nggih? Ya. Baik, di line telepon kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan diulangi kembali di 02716793000. Kita bacakan di WA dari Ibu Retno di Purworejo. Dokter, waktu COVID merajalela, saya kalau tidak makan buah, sebagai gantinya minum vitamin C 500 mg, akibatnya urinnya kuning. Apakah berbahaya untuk ginjal, Dok, vitamin C kapsul yang biasa saya konsumsi? Ya, jadi Ibu Retno di Retno ya, dari Ibu Retno. Ya, memang untuk beberapa obat akan ngefek ke pembuangan akhir. Nah, buang air kecil itu kan salah satu pembuangan akhir yang disaring oleh ginjal. Nah, otomatis dia akan lewat di urin. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, memang tadi saya di awal bahwa kebutuhan vitamin itu lebih baik itu diambil dari buah-buahan saja. Ya, memang kalau tidak ada tanda khususnya. Nah, bagaimana untuk vitamin C yang kemudian kita harus minum? Nah, kalau memang kondisinya ketika memang itu dibutuhkan adekuat, ketika memang kita kena COVID misalkan, memang ada di dalam pedoman untuk pengobatan COVID, salah satunya vitamin C. Dan vitamin-vitamin lainnya, jadi tidak vitamin C saja. Nah, itu kemudian didampingi dengan minum air putih yang banyak, nah itu insya Allah aman. Yang dipermasalahkan nanti ketika air putihnya kurang, nah itu akan memperberat kerjanya ginjal. Ya, memang tidak hanya vitamin C, semua obat yang akan lewat di tubuh kita itu sebaiknya kita harus didampingi minum air putih yang banyak. Minimal berapa? 8 gelas satu hari. Jadi 8 gelas satu hari itu ya 8 gelas seperti ini cukup. Itu air putih saja. Jadi bukan dicampur dengan yang warna-warna. Ya, cukup air putih. Nah, jadi itu yang nantinya akan menyeimbangkan. Nah, kemudian kalau kita sudah sehat sekarang kondisinya saat ini, bagaimana kebutuhan vitamin suplemen tadi? Ya tadi kembali ke awal tadi lebih baik kita ambil dari buah-buahan atau sayur-sayuran, itu aja cukup.
Jadi tidak perlu kita memang tanda kutip praktis, ya. Kemudian sekarang tinggal minum dan lain-lain, ya. Tetap semuanya yang diolah tetap akan lebih natural ketika itu adalah yang dari aslinya langsung. Ya. Itu dari saya. Nonton Ibu. Baik. Masih ada di WA dari Bapak Waris yang ada di Cilacap. Apakah penderita TB bisa sembuh 100%, Dok? Jadi Pak Waris ya? Pak Waris ya. Ya, untuk penderita TB ini kan sudah nanti ibaratnya ada sekolah pengobatan dari pemerintah yang nantinya akan diprogram, baik mau diprogram dari puskesmas atau di klinik maupun di rumah sakit. Itu nantinya memang dia sudah kita ibaratnya diprogram, makanya obatnya itu kan diprogram selama minimal 6 bulan. Ya, nanti dievaluasi kemudian apakah ada bakterinya relapse atau kambuh lagi atau bagaimana. Ya, kalau dinyatakan selesai, ya sudah selesai. Jadi bakterinya sudah hilang. Namanya ini kan bakteri. Beda dengan virus. Ya, kalau virus memang dia akan anteng modelnya. Tapi kalau bakteri dia akan hilang karena memang sudah dikasih antibiotik khusus untuk bakteri TB ini. Jadi nantinya kemudian ada lagi Dok yang kambuh. Lihat berapa tahun lagi kamu, ya dia terpapar lagi. Dan kemudian ketika sudah terpapar dengan bakteri baru TB-nya ini, nah yang dibuat tempat, kita analoginya tempat yang di paru ini otomatis kan sudah kenalan nih bakterinya, sudah nyaman dengan zonanya yang sekarang, ya udah dia bisa kambuh lagi lebih lebih gampang timbang yang dia emang belum terpapar dulunya. Jadi memang apakah bisa kambuh? Ya memang dia sedang terpapar lagi, bukan memang kambuhan. Beda dengan virus yang nantinya saya seperti kemudian tifoid, tipes, itu kan juga virus. Nah kemudian kok bisa tumbuh lagi, kemudian juga bisa tipes lagi, ya bisa. Jadi virus ini juga beberapa yang dorman tidur. Ya, dia sudah diobati, kemudian ada beberapa hal yang memang untuk dia masih melekat dan bersahabat dengan kita. Karena tidak semua virus itu seperti tipes nggak ada di negara Afrika, nggak ada di negara ini, hanya di negara Asia. Ya, jadi beberapa negara endemik virus seperti tifoid, malaria, seperti itu. Nah, itu yang memang hanya endemik saja yang memang awet. Beda dengan bakteri TB. Jadi insya Allah sih dengan TB bisa nanti dengan program yang harus memang, makanya ketika pengobatan TB itu saklek. Saklek itu bagaimana? Beda. Ketika lupa 1 hari, ulang dari awal. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita terima kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Kita terima kembali di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Mulyati di Wonosobo. Ya, silakan Ibu Mulyati Wonosobo. Usia saya udah 75 tahun. Saya habis menjalani operasi pasangkan karena tulang paha retak karena jatuh. Itu suplemen dari makanan apa biar cepat pulih kembali tulangnya, dokter? Pasang pennya kapan? Itu aja. Pasang pennya kapan Ibu? Ibu Mulyati? Ibu Mulyati? Halo Ibu. Pasang pennya kapan Ibu Mulyati? Tanggal 12. 12 napa? Bulan apa? Ini bulan ini. Oh, bulan ini. Tanggal 12 bulan apa, Mei ya? Oh, Mei, bulan ini belum sampai 12. Ya. Baik, nggih Bu, matur nuwun. Ya, terima kasih. Nggih. Ya, Bu Mulyati dari Wonosobo nggih. Jadi suplemen apa yang diminum nantinya ketika setelah pasca operasi tulang? Jadi pemasangan pen ini yang baru dilakukan hampir mau sebulan. Ini sepertinya obatnya harusnya masih ada. Jadi ada sudah biasanya dikasih nanti ada suplemen kalsium, dan kalsiumnya ini juga berbeda, lebih tinggi dosisnya. Ya karena memang untuk usia 75 tahun ini berbeda dengan kebutuhan juga ketika pasca pos patah tulang.
dengan kemudian kalsium-kalsium yang kemudian biasa. Nah, kalau misalkan memang sudah habis, ya sudah habis misalkan suplemen kalsiumnya, ya ini nanti bisa dikonsultasikan langsung dengan dokter di Vaskes di Panjenengan di dekat rumah di Wonosobo sana. Apakah memang ini nanti diteruskan atau memang diganti? Nah, misalkan kalau memang dari hasil pemeriksaan kemudian sudah cukup, tidak perlu pakai ini dan yang diganti, ini bisa nanti dialihkan dengan susu, Bu. Ya, susu yang diminum nanti baiknya malam. Ya, susu sesuai dengan usianya. Ya, susu dengan usianya. Jadi nanti usianya di situ kan ada 60 plus. Nah, itu nanti banyak merek-mereknya. Nah, itu monggo panjenengan bisa pilih yang mana yang menurut panjenengan nyaman dengan susu tersebut. Yang nantinya disitulah kadar, ada biasanya tulisannya high calcium. Ya, tinggi kalsium maksudnya. Jadi tinggi kalsium dan rendah lemak biasanya. Low fat atau enggak bahasanya seperti itu. Jadi cari yang kemudian seperti itulah. Baiknya memang malam. Jadi sebelum tidur minum itu dan dijeda dengan obat-obat yang memang masih dari rumah sakit. Ya, jadi jangan bebarengan. Letnya ya sekitar 2 jam lah. Misalkan kita mau minum obat jam 6, kemudian baru susunya nanti ya sebelum tidur jam 7. Jadi memang kebutuhan yang paling utama ketika pasca operasi patah tulang adalah satunya adalah pertamanya kalsium, yang kedua adalah protein. Jadi protein ini juga penting untuk penyembuhan pada lukanya. Luka pasca operasi untuk 75 tahun ini memang berbeda dari angka kesembuhan yang masih muda. Memang makanya organ-organ dan kemudian nutrisi itu penting di situ. Protein. Jadi jangan khawatir ketika makan daging yang banyak enggak masalah. Putih telur yang banyak enggak apa-apa. Tapi jangan kuningnya, putihnya aja. Ya, putih telur yang bagi kemudian atau enggak iwak kutuk boleh. Ya. Iwak kutuk itu juga bisa. Kemudian nanti daging dan lain-lain. Nah, itu juga salah satu nutrisi suplemen yang mendukung. Dan terakhir adalah berjemur. Nah, karena kalsium ini juga akan didorong dengan adanya vitamin D yang dari matahari. Nah, itu yang nantinya tetap dilakukan gerakan-gerakan. Jadi ketika nanti habis pasca operasi ini jangan cuma diam saja, tetap dilakukan gerakan-gerakan yang memang tidak boleh yang terlalu banyak. Nah, itu nanti dosis-dosis gerakan itu akan dilakukan sama nanti di dokter. Kan karena saya juga harus melihat juga kondisinya operasinya sebelah mana, kemudian harus aktivitasnya bagaimana. Nah, itu nanti bisa di Vaskesnya Panjenengan di dekat rumah. Ngonten nggih? Iya. Ya, ngonten, Bu. Ya, baik. Satu lagi, Dok, yang ada di WA dari Bapak Alip di Semarang. Ujung belakang jari-jari kaki saya itu terasa sakit, apalagi kalau buat jinjit itu sakit sekali, Dok. Yang demikian gejala apa ya, dokter? Usia berapa, Pak? Ngonten. Usia tidak disertakan. Oh, iya, ini jadi terkait tumit ya di bagian belakang kaki itu kan untuk nyeri ini banyak hal. Ya, bisa salah satunya yang paling sering memang peradangan sendi. Itu paling banyak, artritis ya kita sebut, kita pernah bahas sebelumnya. Jadi peradangan sendi itu juga. Yang kedua mungkin juga ada yang lainnya, misalkan apakah memang ada klafus entah mata ikan, itu ya bisa. Di usia-usia muda itu banyak terjadi walaupun dia tidak ngeh. Nah, tidak paham, oh ternyata ada mata ikannya. Usia 54 barusan disusulkan. Ya, jadi ya kalau di atas 45 tahun, nah itu kita cek lagi apakah memang itu peradangan sendi tadi. Kemudian apakah ada riwayat resiko terkait juga asam urat. Ya, asam uratnya bagaimana? Nah, kemudian kolesterol juga bagaimana? Nah, itu nanti bisa dilakukan pengecekan. Ya, kemudian nanti sudah dilakukan pengecekan dan hasilnya mungkin nanti seperti apa. Nah, inilah nanti kan kita menuju ke pengobatan berikutnya. Yang paling bisa dilakukan dalam tempo yang harus bisa kita lakukan sekarang adalah salah satunya ketika memang itu kelihatan meradang. Meradang itu kan warnanya beda, warnanya akan lebih memerah, kemudian bengkak, nah kemudian dia nyeri, nah itu meradang. Ketika kondisi meradang seperti itu, kompresnya langsung kompres dingin. Ya, kasih es batu dulu, kita stop untuk peradangannya. Nah, pada waktu itu dan hari itu,
Dan besoknya barulah kita kompres air hangat untuk mengurai dari peradangannya itu sendiri, yang nantinya sudah ditambah juga dengan obat-obatan yang mengarah ke arah situ. Nonton. Ya. Untuk pemeriksaannya di bagian apa ya, Dok? Ini ada susulan pertanyaannya. Ya, pengambilan darah nanti. Oh ya. Ambil darah nanti pagi dulu puasa. Ya, nanti puasa dulu 8 jam, pagi nggak makan, minum air putih boleh. Jadi diambilkan sampel darah, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan, salah satunya asam urat tadi dan kolesterol. Mungkin nanti juga gula sekaligus kalau memang di usia segitu Bapak belum pernah melakukan pemeriksaan gula, itu sekaligus dicekkan saja karena memang lagi masih puasa. Ya. Nonton. Oke. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas pencerahan kesehatannya. Semoga semakin sehat dan bugar kita semua bisa melanjutkan aktivitas, terutama yang sudah di kategori lansia demikian. Oke, saya satu lagi penutupnya. Oh iya, silakan. Ya, jadi yang terakhir ini terkait programnya JKN. Nah ini yang harusnya dari Bapak Ibu juga bisa tahu bahwa di BPJS itu ada yang terakhir ini ada program penyakit kronis. Ya, banyak yang masih belum tahu ternyata. Lah kalau saya harus cek lab itu mahal, Dok, biayanya kan gitu. Jadi BPJS itu sudah memfasilitasi panjenengan. Ini nanti bisa tanyanya program Prolaris ini ke Vaskesnya panjenengan. Ya, ke Vaskes itu maksudnya apa? Jadi kartu BPJS itu ada tulisan Vaskes tingkat 1. Nah, itulah jenengan ke sana. Misalkan kalau tulisannya kalau daerah sini ya misalkan kayak Semanggi itu kan, yaitu Puskesmas Semanggi nanti. Nah, itu ke Puskesmas atau ke klinik. Nah, itu nanti kalau misalkan sudah ada terdeteksi gula, itu dari setiap bulannya dipantau pemeriksaan gula itu nggak bayar. Sudah di cover semua sama BPJS. Ya. Dan tapi itu dengan syarat memang harus ikut program Prolaris ini. Itu seperti kelompok ya disitulah orang-orang banyak mengidap diabetes mellitus DM. Nah nanti setiap 6 bulan ini yang agak kosnya mahal, itu gratis dari BPJS. HbA1c itu adalah markernya DM. Itu kalau kita periksa itu lumayan ratusan ribu harganya. Tapi dengan BPJS itu gratis. Ya jadi jangan khawatir. Bapak Ibu juga sekaligus untuk memaksimalkan kartu yang panjenengan punya. Saya yakin ini semua sudah punya kartu BPJS semua. Karena di Solo, Sukoharjo saja sudah mulai UHC. UHC itu semua hampir tiap orang pasti sudah punya kartu BPJS. Ya, jadi dengan ini jangan sampai dengan fasilitas tadi satu adanya posyandu lansia, luput misalkan, ya. Klinik, kemudian ada Vaskes 1 tadi yang memiliki tadi ikut Prolaris, ikutkan Prolaris, program penyakit kronis tadi. Jadi bisa dilakukan di klinik maupun di Vaskes 1 di Puskesmas, itu program itu jenengan tanyakan saja, saya mau ikut karena saya sudah punya riwayat tensi tinggi, saya mau ikut program itu. Ya nantinya setiap bulan akan dipantau setiap bulan, ya nantinya waktunya kapan? Biasanya nanti tergantung kliniknya. Oh biasanya klinik itu tadi saya bilang Sabtu Pahing, setiap Sabtu Pahing kita pemeriksaan lab. Ya kalau di Solo Raya ini rata-rata lab itu bukan dari labnya dari lab dari kliniknya, malah dari lab swasta yang notabene itu bagus. Ya saya tidak menyebutkan nama swasta labnya, tetapi itu lab di mana lab bergengsi di Solo. Ya maupun di daerah panjenengan itu juga lab yang mana labnya bagus. Jadi itu pun juga itu sudah tercover dari BPJS. Jadi makanya tidak ada alasan untuk nanti kita untuk pemeriksaan kesehatan. Baik yang tadi dari posyandu lansia, kemudian program Prolarisnya dari JKN tadi, yang insya Allah kita bisa terpantau setiap sebulan sekali untuk pemeriksaan laboratorium itu. Ya kita bisa tertib secara fisiknya, sehat secara fisik. Ya kemudian itu juga bisa nanti kita pemantauan obat bagaimana, obat sudah tercover semua dengan program JKN. Ya jadi sampai insulin saja, suntik insulin itu sudah tercover. Ya jadi jangan khawatir semua terfasilitasi lengkap ya. Tinggal kita harus mau. Tinggal kita punya atensi apa tidak ini. Iya betul. Ya itu aja penutup dari saya. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin untuk usia-usia di lansia. Jadi jangan
jangan aku rapopo sehat ya, tidak sakit apa-apa, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah, tapi tetap dasar-dasar itu kita harus cek secara rutin. Alhamdulillah tiap 6 bulan kita cekin, gitu aja. Nanten dari saya terakhir. Ya, terima kasih Dr. Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Taman Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.